Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mas Coding bersama saya Abror Hanif. Pada video kali ini kita akan membuat login dan register menggunakan relative layout. Oke, sebelum kita mulai pembuatannya, saya akan jelaskan dulu apa itu relative layout. Relative layout adalah layout yang berfungsi untuk mengatur tata letak komponen atau widget aplikasi Android dengan cara relatif atau bebas. Tidak hanya vertikal atau horizontal saja, seperti pada linear layout yang sebelumnya kita sudah pelajari. Jadi di dalam relative layout itu memungkinkan kita untuk memposisikan komponen apa saja yang ingin kita inginkan, sehingga dianggap sebagai layout yang paling fleksibel untuk relative layout ini. Nah, karena alasan tersebut, relative layout menjadi layout yang paling banyak digunakan setelah linear layout tentunya. Oke, langsung saja kita masuk ke Android Studio. Oke, di sini saya sudah membuat project baru. Teman-teman bisa membuatnya lagi. Untuk cara pembuatannya, new project, kemudian pilih empty activity, kemudian finish. Seperti itu ya teman-teman, simple. Nanti ada proses Gradle terlebih dahulu di sini. Nah, tunggu sampai selesai, maka akan muncul seperti ini teman-teman. Oke. Baik, untuk pertama yang harus kita lakukan adalah membuat layout baru di res. Kemudian kita masuk ke layout di sini. Oke, kemudian di layout kita klik kanan, kemudian new, kemudian klik layout resource file. Oke, kita namakan di sini. Oh, jangan pakai kapital ya teman-teman, nanti error ya. Register atau activity register, misalkan seperti ini ya teman-teman. Kita oke, maka terbuat layout baru di sini. Kemudian kita juga membutuhkan layout lagi untuk loginnya. Prosesnya sama, tinggal ganti nama saja, activity login. Oke. Di sini nanti teman-teman jangan panik atau jangan bingung ketika tampilannya seperti ini. Yang pertama kita sampingkan ini dulu agar lebih lebar bagian ini ya, kontennya. Kemudian di sini di split sini kita klik. Nah, seperti ini. Maka akan muncul kode di sini. Kita akan eksekusi kodenya. Oke, seperti ini teman-teman. Oke. Nah, kita akan mulai proses pembuatan. Nah, untuk di sini kita ganti menjadi relative coba kita tulis ulang. Oke, muncul. Oke, seperti ini ya teman-teman. Untuk pertama, kemudian setelah itu kita kasih di sini match parent, kemudian di sini juga match parent ya teman-teman, seperti ini. Kemudian setelah itu kita di bawah relative layout
kita kasih image view. Oh iya, maaf saya lupa untuk mendemokan atau menampilkan desain yang akan kita buat. Oke, untuk desain yang akan kita buat seperti ini teman-teman. Oke, seperti ini. Jadi saya nanti mau ngambil aset dari sini yang kita udah lihat sini. Oke ya teman-teman, kita akan buat login dan register seperti ini, persis seperti ini. Oke, kita lanjut di Android Studio. Kita panggil text image view. Kemudian untuk lebarnya kita match parent. Kemudian tingginya kita pakai match parent juga. Karena kita akan mengambil background yang ini biru muda sama biru tua di sini untuk background di sininya. Oke. Maaf. Oke. Saya sudah menyiapkan backgroundnya teman-teman. Oke. Jadi untuk backgroundnya ini ya teman-teman. Maaf, kita cek dulu. Oke, nanti belum muncul. Oh bukan ya teman-teman, atau kita ngambil aja. Oke, ini kemudian samain ya. Oke, saya pencet shift di sini, jadi yang ke ke select cuman ini sama ini yang bawah. Oke, kemudian untuk ekspor kita masuk ke desain, kemudian tekan tombol plus di sini di ekspor, kemudian ekspor. Oke, seperti ini. Kita tunggu downloadnya. Oke, sudah di download ya teman-teman. Oke, ini kita ekstrak. Oke, maka akan ditaruh di kita cari dulu. Kok nggak muncul ya teman-teman? Oke, kita cari. Kita balik lagi dulu, refresh, masuk lagi ke download. Oh, ini teman-teman. Oke. Oh, maaf teman-teman. Bukan. Oke, ini ya teman-teman. Kita akan menggunakan ini tadi. Ini ya teman-teman, kita akan gunakan background ini. Kita taruh di Android Studio. Oke. Kita close semuanya.
Android small di sini ya teman-teman. Kita copy, ini Ctrl C, kemudian kita masuk Android Studio lagi. Kemudian di layout kita Ctrl V. Oke. Kemudian kita bisa ganti ininya menjadi background misalkan. Oke. Oh maaf, ini tempatnya bukan di layout ya teman-teman. Kita Ctrl Z aja. Oke. Kemudian kita paste di drawable teman-teman, bukan di layout. Kita ambil yang ini ya, yang drawable aja, nggak usah pakai V24. Dan background seperti ini. Oke. Maka nanti akan terdaftar di sini backgroundnya. Oke, kemudian kita panggil di sini teman-teman. Untuk image-nya src seperti ini, kemudian kita panggil background. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, maka langsung muncul seperti ini. Oke teman-teman, kemudian kita setting besar gambarnya dengan scale type center crop. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi nanti semua ini kebagian, semua layout kebagian gambarnya seperti itu teman-teman. Oke, kemudian setelah itu udah untuk settingan image-nya cukup. Kita tutup. Dan setelah itu kita buka relative layout. Jadi relative layout dalam relative layout. Kemudian kita setting wrap content ya. Kemudian untuk tingginya wrap content juga seperti ini. Kemudian kita pakai layout center agar dia ke tengah teman-teman. True. Oke. Ini enggak kelihatan karena belum ada kontennya teman-teman. Dan setelah itu kita kasih margin left. Kita kasih 24 dp. Kemudian margin top kasih 100 dp. Seperti itu teman-teman. Kemudian setelah margin itu kita masih kasih margin right, samakan dengan margin left 24 dp. Seperti itu teman-teman. Untuk mengatur sampingnya. Kemudian setelah itu kita tutup. Nah, tutupnya bukan begini teman-teman, karena nanti kita mau ngasih konten di dalamnya, kita tutupnya pakai ini seperti ini, siku itu teman-teman. Oke, setelah itu di dalam relative layout kita kasih card view seperti ini teman-teman, karena nanti kita mau bikin seperti ini yang kotak ini teman-teman. Ini namanya card view. Oke, kita bikinnya pakai card view. Oke, untuk lebarnya kita kasih match parent. Kemudian untuk tingginya kita kasih wrap content agar sesuai dengan kontennya. Setelah itu ini nanti kita akan kasih match parent untuk lebarnya. Berarti nanti lebarnya sesuai lebar relative layout teman-teman, gitu ya, sesuai parentnya. Kemudian setelah itu kita kasih margin top untuk kasih jarak atasnya, kita kasih 20 dp teman-teman. Setelah itu kita kasih card background color. Oke, atau gak usah dulu ya teman-teman, kita langsung aja ke radiusnya,
corner radiusnya. Untuk warna nanti otomatis putih teman-teman. Untuk radiusnya kita kasih 30 dp ya teman-teman. Oke. Setelah itu kita ke elevation. Bayangannya kita bisa kasih dulu. Oke. Terus setelah itu tutup. Setelah tutup kita bikin linear layout lagi di dalamnya, teman-teman. Atau kita baru bikin linear layout ya? Oh iya. Kita bikin linear layout. Oh, maaf. Oke, seperti ini. Kemudian untuk lebarnya kita kasih match parent. Terus tingginya kita kasih match parent juga. Oke. Setelah itu kita kasih margin top. Oh, maaf. Margin top. Oke, kita kasih margin top sebesar 70 dp. Setelah itu orientasinya ya. Karena kita pakai linear layout, maka kita butuh yang namanya orientasi. Mau ke bawah atau ke samping gitu. Kita pakai vertikal ya untuk orientasinya, kemudian padding kita 20 dp. Setelah itu, oh maaf, ini kenapa gede? Soalnya kita tutupnya pakai ini. Kita harus masukkan ke card view. Kita tutup seperti ini. Kemudian linear layoutnya kita masukkan ke cardnya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, mulai muncul tuh ya cardnya ya. Kita tutup. Oke, untuk card seperti ini dulu. Kemudian selanjutnya oh maaf, ini linear layout tutupnya seperti ini. Kita mau ngasih konten di dalam linear layout. Kemudian setelah itu edit text. Edit textnya kita kasih match parent untuk lebarnya. Terus untuk tingginya juga untuk tingginya kita pakai wrap content. Oke. Wrap content sesuai kontennya. Kemudian kita kasih hint ya teksnya. Jadi hint ini khusus untuk edit text teman-teman. Jadi nanti mau misalkan munculkan teks email, nanti muncul di sini, kita pakai hint untuk edit teks. Kalau pakai teks nanti beda lagi teman-teman. Teks untuk teks sendiri buat teks view nanti. Untuk edit teks kita pakai hint. Kita kasih tulisan email. Oke, seperti itu ya teman-teman. Ada tulisannya. Terus kita mau ngasih icon. Oke. Untuk kita ngasih icon di sini kita mau ngasih icon ini ya. Berarti email kita kasih icon kayak pesan gitu ya. Kita masuk ke variable. Oke, ulangi. Masuk ke variable, klik kanan, new, vector asset. Kemudian di sini kita cari di tulisan clip art ya, kita cari. Kemudian masukkan namanya email. Nah, ini biasanya kayak ini nggak muncul ya teman-teman karena masih loading. Emang gini kadang. Tunggu aja. Nah, muncul ya. Setelah muncul kita pilih logonya atau iconnya. Terus di sini kita bisa ganti namanya IC email kita. Oke. Terus di sini sebenarnya colornya bisa diganti teman-teman di sini ya. Tapi saya maunya pakai color ini aja, nggak usah diganti. Oke, kita next.
kemudian finish. Oke. Nah, udah ini ya keluar. Terus gimana cara manggilnya untuk di sini? Gampang ya teman-teman. Kita pakai drawable left. Drawable left itu untuk manggil apa yang ada di dalam drawable, kemudian ditaruhnya di dalam posisi kiri gitu teman-teman. Kita panggil IC email. Oke, maka otomatis kayak gitu ya teman-teman, kepanggil. Terus ini kan dempetan banget antara icon sama tulisan email. Kita kasih drawable padding. Kita kasih 10 dp juga ya. Oke, pas ya teman-teman. Oke, setelah drawable padding kita tutup edit text. Oke, seperti ini. Kemudian kita copy yang atas saja ya, biar cepet. Kita mau bikin password sekarang. Jadi di sini kita ganti password. Terus drawable-nya, nah kita bikin lagi. Drawable, klik kanan, kemudian new, vector asset. Lalu kita cari di clip art. Berarti kita cari password ya. Atau kita masukkan aja kata kuncinya key. Seperti ini teman-teman. Oke. Kita ganti namanya IC password. Kita next, finish. Oke, kita bisa panggil langsung di sini teman-teman. Drawable live atau start juga bisa sebenarnya. IC password. Oke. Gitu teman-teman ya, sama. Mau start mau live sama aja. Terus nah, ini kan regis. Kalau regis kan biasanya nggak cuma email sama password. Kalau regis tuh biasanya sama username. Kayak kita copy ya teman-teman. Kita kasih di atas, kita bikin username. Username. Oke, seperti ini. Dan di sini ini kan sama ikonnya nih, kita bedakan, kita bikin lagi. Drawable, klik kanan, vector asset. Kita cari kata kuncinya pakai icon itu ya. Kita pakai yang ini. Oke, seperti itu teman-teman. Kemudian di sini kita ganti aja biar lebih simple namanya. IC username. Oke. Finish. Kemudian kita panggil IC username di dalam edit text yang di username gitu ya teman-teman. Oke, ini udah rapi ya, tapi masih perlu dirapiin lagi. Kita pengen si ininya nih ada melengkungan gitu ya di edit text ini. Oke, caranya kita masuk ke drawable, terus kita bikin drawable resource file. Kemudian tulis namanya custom apa edit ya tadi ya. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, seperti itu ya. Nah, untuk selektor ini kita ganti menjadi shape seperti ini. Kemudian setelah itu enter, kita masukkan corner itu radiusnya ya, maksudnya biar pojok-pojoknya itu enggak tumpul teman-teman. Corner, kemudian radius seperti ini. Kita kasih radiusnya 25 aja seperti ini. Oke, kita tutup. Terus stroke-nya ya, cornernya nggak bakal kelihatan kalau nggak ada stroke-nya ya. Kita kasih stroke, kemudian kita pakai color dulu ya. Kita pakai colornya oke. Untuk color kita pakai ini aja,
pagar 9D 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 gitu ya. Oke, terus udah. Setelah itu padding kita kasih ya. Oh, ini nggak bisa dipanggil karena kita belum memasukkan ini. Padding. Terus padding apa yang mau kita kasih? Padding top sama ini ya, bottom. Kita kasih 10 dp. Terus bottom juga, maaf, kasih 10 dp. Oke, seperti itu. Kemudian setelah itu udah ya. Nah, untuk ini kan belum berubah. Cara ngerubahnya gini, kita harus panggil dulu ininya, stylenya yang ada di drivable itu. Kita panggil. Nah, untuk pemanggilannya mudah ya. Kita ketikkan background seperti ini, kemudian kita panggil custom edit. Oke, seperti ini ya teman-teman. Oke. Oh, maaf tadi kayaknya ada kesalahan. Stroke. Oke, saya koreksi dulu. Stroke. Oke, untuk stroke width-nya kita belum kasih teman-teman. Iya, width-nya belum kita kasih. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, maka muncul ya ini ya stroke-nya. Ketipisannya ini width ini teman-teman ya. Oke, harusnya itu ya teman-teman. Oke, nah ini kan masih nyentuh nih. Nah, kita juga kasih padding left-nya, padding left sama right juga sekalian. Left 10 dp, right-nya juga ya 10 dp. Oke. Jadi sistemnya tuh kita bikin style di sini, terus konten apa yang mau dikasih style yang baru kita bikin tadi itu, seperti itu teman-teman. Terus kita tinggal copy ya, atau tinggal kita masukkan ininya aja di bagian ini. Ini juga ya, background, terus custom, maaf ngelek. Nah, ini custom edit. Nah, ikut berubah dia. Oke. Nah, di sini kan ini tempelan nih teman-teman, antara username sama email. Kita tinggal kasih di sini margin top. Oke. Margin top kita kasih 10 dp ya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Terus jangan lupa kita juga kasih ID-nya. Setiap konten itu diusahakan dikasih ID teman-teman, karena ini juga relatif layout ya. Ada kalanya kita butuh ID untuk ini. Kita kasih iView background. Oke, ini ya teman-teman. Terus kita balik ke edit text lagi, kita kasih ID. Apalagi edit text ini sangat urgent banget untuk kita kasih ID, karena nanti untuk pengoperasiannya menggunakan ID teman-teman. Edit text kita kasih ID. Maaf, EDT ya. EDT kita kasih ID misalkan username sesuai ininya ya, inputannya. Kemudian di bawahnya kita kasih ID. EDT ini singkatan ya, edit text gitu. Email. Oke.
Terus di bawah ini kan masih kayak gini sendiri. Ini kita kasih background aja. Maaf, atau kita kasih ID dulu aja. EDT password. Oke, seperti ini. Terus background kita panggil stylenya custom edit. Oke. Nah, ini masih templatean, kita kasih margin top, teman-teman. Oke, kita kasih margin top 10 dp. Oke, seperti ini, teman-teman. Nah, setelah ini kita kan belum ada button, kita kasih button, teman-teman. Taruh di bawah edit text. Button. Untuk button kita kasih lebarnya itu match parent. Terus untuk tingginya wrap content ini. Kemudian kita kasih margin top. Oke, untuk margin topnya itu beda sama edit text ya. Kita lebihin jadi 20 dp ya. Biar nanti nggak sama ininya sama yang ini, urutan ini. Terus setelah itu kita kasih teks submit misalkan. Oke, itu kan ini kan besar semua ya teman-teman teksnya. Kita tinggal caps teks all caps false. Oke, udah kecil ya teman-teman ini. Terus setelah itu kita kasih stylenya. Untuk apa? Untuk kita bisa manggil boldnya. Maaf, bisa menebalkan ininya, tulisannya. Maaf. Nah, style doang nggak bisa ya. Kita panggil text style seperti ini, bold. Oke, nanti ini tulisannya akan tebel ya teman-teman karena stylenya itu bold. Oke, button udah, kita kasih ID-nya. ID btn submit. Oke, seperti ini teman-teman. Kalau udah, ini kan masih kayak gini ya teman-teman, gak matching sama yang di sini ya. Nah, biar matching kita kasih ini juga kayak gini, lengkungan seperti itu teman-teman. Oke, kita berarti bikin ini lagi teman-teman, di drawable, bikin stylenya lagi. Klik kanan, new, drawable resource file. Kita bikin custom button namanya ya. Oke. Setelah itu di selector ini kita akan di save juga, save. Terus di bagian ujung sini ya, kita juga kasih Android shape seperti ini, rectangle. Oke, Android shape rectangle seperti itu teman-teman. Terus setelah itu kita panggil corner ya, yang paling penting yang kita mau ini, kita kasih 25 dp. Oke, kita tutup. Setelah itu kita kasih apa namanya, lihat dulu, stroke nggak usah sebenarnya karena ini button ya. Oke, seperti ini ya, kita coba dulu, atau kita kasih color juga, solid pakainya ya. Nah, solid color. Oke, kita mau ngasih color masuk ke ini ya, ngasih color seperti ini teman-teman. Maaf nge-lag ya. Oke, tunggu.
nge-lag ya. Maaf teman-teman, terganggu ini ya. Oke. Maaf. Oke. Kita copy ya, ini warna ini kita copy, kita ngambil dari sini. Copy kita. Oke, setelah copy kita masuk lagi ke Android Studio. Jangan lupa kasih pagar ya teman-teman. Kemudian V. Oh maaf, belum ke copy kayaknya tadi. Copy. Paste. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, udah kepanggil kan colornya. Oke. Setelah itu kita panggil backgroundnya atau stylenya ya buat background. Custom button. Nah ini. Nah, oke. Gitu ya teman-teman. Terus ini kan beda nih apa namanya paddingnya atau tingginya. Kita samakan aja sama yang diedit. Kita juga kasih padding. Oke teman-teman. Kayak yang di sini ya. Oke, kita juga kasih padding di buttonnya. Padding top biar teratur. Padding top 10 dp ya. Oke, kemudian bottom 10 dp. Kemudian right 10 dp juga. Kayak itu. Left 10 dp. Oke, kita tutup. Oke, ini kenapa saya ngambil paddingnya nggak dari sini Android Figma. Ini nanti kalau saya ngambil dari sini nanti lebarnya parah ya teman-teman. Ini kita inspect nih. Ini kan. Mana nih? Layout height 50 dp. Nah, ini kalau saya masukkan 50 dp di sini, ini nanti nggak karuan teman-teman ya. Kita coba dah. Oh maaf, 50 dp. Oke. Nggak, belum ya. Kita juga kasih 50 dp di sini. Nah, kenapa kalau button ini ya? Kalau perubahan tuh nggak kelihatan gitu. Kalau kita running baru kelihatan. Atau kita coba ngasihnya di edit aja ya biar kelihatan gitu. Edit juga soalnya ukurannya sama kayak button. Kita kasih di edit. Kita kasih 50 dp ya coba ya. Oke. Kita lihat. Nah, gini teman-teman, kalau saya ngikutin yang di sini, makanya saya atur sendiri untuk paddingnya teman-teman. Oke, 10 dp teman-teman, 10 dp. Terus maka akan balik lagi. Oke, seperti itu ya teman-teman. Padding sini sama sini udah sama harusnya, udah sama-sama 10. Oke, terus setelah itu kita tutup button ini. Setelah kita tutup juga linear layoutnya ini ya. Kita mau bikin konten di bawahnya lagi, bukan di dalam linear layout. Oke, kita card view juga skip. Kita main di bawah card view-nya. Kemudian kita bikin card view lagi teman-teman. Nah, untuk apa? Untuk bagian sininya teman-teman. Ini ya.
Nanti kita gambarnya ganti aja nanti. Ini ya, bagian sini. Ini kita pakai card view. Pakai card view. Oke, seperti ini. Untuk lebarnya kita kasih 90 dp teman-teman. Terus untuk tingginya 90 dp juga. Terus center horizontal ya, agar nanti kontennya ini nanti berada di tengah secara horizontal, teman-teman. Ya, kalau vertikal nanti bagian sini, bukan di sini. Kita pengennya horizontal, jadi nanti biar vertikal horizontalnya aja yang ke set tengah gitu. Oke. Center horizontal. Seperti ini, true. Oke, udah ke tengah ya teman-teman. Ini card ya. Ini card ya teman-teman. Terus setelah true, kita kasih card corner radius. Nah, cornernya kita kasih 45 ya teman-teman. Nah, jadi ini ya, jadi bulat ya. Oke, sesuai yang kita inginkan, seperti ini ya teman-teman. Terus setelah itu kita tutup ya yang ini, kita tutup. Terus kita maaf, tutupnya bukan begini tapi begini. Kita mau ngasih konten di dalam card view-nya. Kita panggil image view begini teman-teman. Kemudian kita kasih lebarnya match parent teman-teman. Oke. Kemudian tingginya juga match parent. Terus padding, kita atur paddingnya itu 2 dp. Oke. Setelah itu, nah kita panggil image-nya dulu, src gitu ya teman-teman. Nah, untuk image-nya kita ngambil di drawable aja dah. Kita drawable, klik kanan, vector asset. Nah, kita pakai ini ya. Cuman kita ganti ininya, IC yang belum, berarti profile. Tadi kan kita udah pakai ini, biar namanya nggak sama gitu. Terus colornya kita pakai yang ada di Figma ini. Ini teman-teman. Oke, kita copy. Nah, untuk masukannya kita paste di sini. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, seperti ini ya. Terus kemudian next, finish. Nah, kita tinggal panggil image-nya. Kita tulis ulang src. Terus kita panggil IC profile. Oke, seperti itu ya teman-teman. Ini kenapa seperti ini? Ini karena kena padding ya teman-teman. Jadi ini ke bawah 2 dp. Oke, seperti itu. Setelah itu kita tutup. Terus udah ya teman-teman, ini udah selesai sebenarnya. Nah, kita coba mau ngasih di bawah relative value ini teks, teks wrap content teksnya don't have on account gitu ya. Oke, ini ya.
Gini ya teman-teman. Terus kita tutup. Nah, ini ntar kan don't have an account, terus sampingnya register. Nah, kita mau ngasih style yang sama. Nah, kita bungkus pakai ini aja. Linear layout. Seperti ini. Terus ini wrap content aja, content. Dan layoutnya apa, orientasinya kita kasih vertikal. Maaf, horizontal. Oke, biar nanti samping-sampingan itu teksnya, teman-teman. Oke, tutupnya bukan gini ya, seperti ini. Kita masukkan konten text view-nya ini dalam linear layout. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, di sini kenapa belum keluar? Taruh dulu. Nah, ini sebelah sini teman-teman ternyata ya. Sebelah sini ternyata. Kita coba kasih legend parent bottom biar dia ke bawah. Oke, seperti itu. Terus setelah legend parent bottom, kita kasih legend oke, nanti ya teman-teman. Oh ya. Oke, center horizontal is true. Seperti itu teman-teman. Terus kemudian kita kasih margin bottom biar nanti ke atas dia ya, nggak terlalu ke bawah. Margin bottom 10 dp misalkan. Oke, ke atas teman-teman itu ya. Tuh ya, udah ke atas. Do you don't have an account? Seperti itu ya teman-teman. Ini nanti kita rubah ininya aja, colornya. Oke, kita copy yang di sini lagi, copy, kemudian paste. Terus di sini register seperti itu teman-teman. Oke. Terus di sini kita akan lebih tebalkan hurufnya. Jadi kita pakai text style bold. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kita kasih padding left 5 dp aja coba. Oke, jadi nanti ini ada jeda atau ada spasi antara do you have an account sama register gitu teman-teman. Jadi nggak terlalu berdempetan. Oke, seperti itu. Nah, di sini kita ganti warnanya teman-teman. Kita kasih white aja ya. Text color white. Oke, seperti itu ya. Terus di sini juga text color white. Seperti itu teman-teman. Nah, tadi kita kan belum ngasih ID-nya. Di text view kita ngasih ID. Nama ID-nya kita maaf. Tanya gitu ya. Jadi tanya. Terus setelah itu di sini juga ya kita kasih ID. Apalagi di sini nanti kalau misalkan user klik register, ini akan harusnya pindah halaman gitu ya teman-teman. Kita kasih ID-nya, namanya register gitu ya.
Oke. Seperti itu teman-teman. Oke, ini sebenarnya kita udah jadi teman-teman. Ya, sebenarnya udah jadi seperti ini. Nah, tinggal kita masuk ke loginnya. Kita copy aja yang di sini ya, Ctrl A kemudian Ctrl C. Kemudian di sini kita klik split, kemudian Ctrl A, kemudian Ctrl V. Seperti ini teman-teman ya. Nah, maka akan muncul sama seperti ini. Nah, tinggal kita nah, ini image view kita kasih ID dulu. Image view dari sini ya. Profile gitu. Oke. Di Regis juga tadi kita lupa ngasih image view yang buat ini. Kita kasih dulu. Oke. Seperti ini teman-teman. Terus kita masuk lagi ke activity login. Di activity login ini kan kita cuma butuh text view edit text, cuma butuh 2 doang. Jadi buat email sama password, karena kita login nggak butuh masukin username gitu ya. Kita hapus username nya gini teman-teman. Oke, udah kan seperti itu. Tinggal kita main di activity-nya. Nah, di sini kita inginkan ketika kita pencet register ya, pencet register nanti akan masuk ke register gitu ya. Oke, do you have an account register? Berarti ini khusus untuk di login. Kalau di register berarti nggak usah kita pakai ini. Oke, nggak usah ya teman-teman. Kita hapus saja, karena itu kan buat di halaman login gitu. Sedangkan kalau udah di halaman register nggak butuh lagi kayak gitu. Oke, seperti ini ya teman-teman. Login baru ada kata ini ya. Oke, seperti itu. Kita masuk ke sini ya, Java, kemudian masuk ke package example login register relative. Kita klik kanan, kemudian bikin new ya, bikin activity, terus empty activity. Oke, terus di sini kita namakan login activity seperti ini. Oke, udah jadi ya. Terus kita bikin lagi activity, empty activity, kemudian register, activity seperti ini teman-teman. Finish. Oke. Nunggu ya, masih Gradle ini. Nah, di sini kita kan otomatis tambah layout karena kita bikin activity tadi. Nah, activity yang kebuat kita hapus saja teman-teman, karena kita nggak pakai itu. Kita mau pakai layout yang udah kita buat tadi. Kita hapus di activity login 2 ya. Ini kenapa tuh? Karena activity login 1 udah kebuat, maka yang kebuat otomatis kedua ketika kita buat lagi. Ini hapus ya, activity login 2 kita hapus. Nanti akan ditanya seperti ini, kita oke aja. Delete anyway. Seperti ini teman-teman. Terus activity register 2 juga ya, kita hapus ya. Delete. Oke. Delete anyway. Oke, seperti itu. Kita nanti di sini merah tuh teman-teman, karena nggak ada layoutnya. Nah, kita ganti. Ini masih nge-lag ya.
makanya dia belum merah. Kita ganti menjadi activity register. Ini sesuai nama layout yang di sini teman-teman. Ini ya, activity. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, oke. Terus yang di login activity kita juga ganti, yang activity login 2 kita ganti activity login. Oke, seperti itu ya teman-teman. Ini masuk ke mana? Masuk ke sini teman-teman. Activity login ini ya. Oke. Terus untuk manggil btn atau ID kita butuh yang namanya Kotlin synthetic ya. Oke, pertama kita masuk ke, ini tutup dulu ya biar gampang. Tutup, masuk ke Drivable Gradle ini ya. Maaf lagi. Oke, ini ya. Sweden with Gradle. Dan di sini ya, Kotlin Android. Kita copy aja sini. Copy. Oke, tunggu. Maaf. Oke. Kemudian di sini setelah kita copy kemudian paste, kita kasih strip kemudian extensions. Oke, seperti ini teman-teman ya. Teman-teman tambahin. Setelah itu sino. Sini ada ketikan sino seperti ini. Ini silang aja. Nah, nanti maka akan ada proses Gradle di sini teman-teman. Oke, tunggu aja ya proses Gradle-nya sampai selesai. Kita masuk ke login activity. Nah, udah selesai ya teman-teman Gradle-nya, bisa kita eksekusi. Nah, untuk nanti kita misalkan jalankan aplikasinya, nanti di layout itu ada yang namanya bar, nama aplikasi. Sedangkan di dalam login sama register itu kita nggak mau nampilin gitu nama aplikasinya. Biasanya itu tampilnya tuh di paling atas teman-teman. Nah, kita mau nggak nampilin gitu, kita pakai action. Nah, ini belum ini nih. Oke, ini ya, action bar. Maaf, agak nge-lag ya teman-teman. Android Studio emang berat. Terus tanda tanya ya, kemudian hide. Oke, seperti ini teman-teman. Nanti judul aplikasinya yang biasanya ada di atas nanti nggak akan muncul lagi. Oke, terus di login activity tadi kita mau manggil buttonnya atau teksnya, teks yang ini ya, mana login ini ya, yang register. Ini kan udah ada ID-nya register. Nah, kita mau manggil gitu, atau kita kasih TV gitu ya, TV text view gitu ya, TV register. Masuk lagi ke login, kita panggil TV. Oke, ini kenapa kepanggil? Karena tadi kita udah nambahin di Gradle-nya Kotlin extension atau kita untuk mengoperasikan Kotlin synthetic seperti itu ya teman-teman. Terus kemudian kita mau apa? Nah, kita mau panggil set on click listener. Jadi ketika register itu dipanggil, maka akan menjalankan apa gitu. Oke. Terus kita kan mau mindahin dari login activity ke register activity. Gampang teman-teman caranya. Seperti ini. Kita bikin variabel dulu untuk menampung fungsinya. Intent, nama variabelnya intent ya. Dan kita kasih sama dengan, kemudian kita masukkan fungsinya. Fungsinya apa? Untuk memindahkan antara activity dengan activity yang lain. Kita pakai atau emang pakai intent gitu ya, yang dari ininya Kotlin ya, intent
Kemudian setelah itu kita berada di activity mana? Kita berada di activity login. Kita panggil login activity, teman-teman. Login activity. Oke, sepertinya teman-teman. Kemudian koma. Setelah itu mau pindah kemana? Activity yang mana? Oke, kita tulis activity register activity. Kemudian di sini titik 2 class.java. Seperti ini teman-teman ya. Nah, sampai di sini belum teman-teman. Kita panggil start activity. Kemudian panggil nama variabel yang udah nampung fungsi yang ini. Nama variabelnya kan intent. Kita panggil di sini teman-teman. Maaf. Oke, udah dipanggil baru nanti bisa ya teman-teman. Oke, seperti itu. Kalau udah gini, kita masuk ke manifest. Karena default manifest sendiri ketika kita menjalankan aplikasi itu nanti langsung masuk ke main activity, teman-teman. Sedangkan kita nggak menggunakan main activity. Kita hanya mau ketika kita menjalankan aplikasinya langsung masuk ke login. Nah, gampang teman-teman ya. Biar langsung masuk ke login, di sini kita ganti login activity gini teman-teman. Terus di sini yang login activity yang di sini ya, kita ganti di saling menggantikan gitu ya. Yang tadinya login diganti main, yang tadinya main diganti login. Kita ganti main activity. Oke, seperti ini. Setelah itu kita koreksi kembali. Nah, untuk runningnya teman-teman bisa nyolokin atau aktifkan dulu mode USB debugging yang ada di HP teman-teman sekalian. Ini cara buat jalanin aplikasi di HP teman-teman sekalian ya. Pertama, aktifkan mode pengembang. Setelah itu aktifkan mode debugging USB yang ada di mode pengembang. Oke, setelah itu teman-teman colokin USB, colokin di HP, kemudian sambungin ke laptop teman-teman gitu. Setelah itu, nah di sini nanti otomatis akan kedetek teman-teman device teman-teman masing-masing. Nah, setelah itu bisa tuh langsung teman-teman running. Pencet tombol ya kayak play di sini ya. Pencet cet. Nah, maka nanti otomatis akan langsung ini ya. Ini saya pencet di sini muncul no target device phone karena nggak ada target device yang buat dijalanin. Seperti itu ya teman-teman. Oke, nanti teman-teman bisa dicoba sendiri. Untuk pembuatannya sudah selesai ya teman-teman sampai di sini. Oke teman-teman, di sini kita ada yang lupa, ada yang kelupaan ya teman-teman di sini. Di sini harusnya di sini ada teks login karena kita di login gitu ya, biar user juga tahu kalau di sini lagi di halaman mana gitu ya. Berarti kita kasih text view. Nah, di sini kita kasih text view nggak usah sesuai urutan ya teman-teman. Kita terserah mau taruh di mana aja. Karena ini kita pakai relative layout. Kecuali kalau pakai yang namanya linear layout ya, itu harus urut. Tapi kalau pakai relative layout, kita terserah mau naruh di mana aja kontennya. Tinggal nanti kita atur posisinya gitu teman-teman. Kita pakai text view crop content untuk lebar dan tingginya. Terus kemudian kita kasih teksnya kita kasih login gitu teman-teman. Setelah itu stylenya bold. Nah, ini kan masih kecil teman-teman. Nah, kita besarkan size-nya. Text size
Kita kasih 30 SP ya, kalau masih kecil kasih 40 SP. Untuk teks SP ya teman-teman, jangan lupa satuannya. Terus setelah itu kita tengahkan kontennya atau teksnya dengan center horizontal true. Oke, udah ini ya, udah ke tengah. Setelah itu kita ke bawahkan dengan margin top. Margin top kita kasih 100 ya coba. Oke, pas ya teman-teman segini. Oke, udah pas. Tinggal kita kasih warnanya. Text color. Nah, kita custom warnanya 3D4 257. Oke, seperti ini ya, coba. Oke, seperti ini ya teman-teman. Login, berarti ini di halaman login. Tinggal kita copy untuk di halaman registernya. Kita kasih paling bawah sini. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kita ganti tulisannya menjadi register. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, mantap. Baik, demikian tutorial dari saya dalam pembuatan aplikasi atau layout login dan register. Semoga ilmu yang saya bagikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.